Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai dari materi yang pertama, yaitu tentang kehujahan hadis dan fungsi bayan hadis terhadap Al-Quran. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam. Bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, qadar, dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci justru sunnah Rasulullah. Dalam hubungan dengan Al-Quran, maka apabila disimpulkan tentang fungsi as-sunnah dalam hubungan dengan Al-Quran, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan tahrir. Yang kedua, bayan tahyid. Yang ketiga, bayan tafsir. Yang keempat, bayan tahsih. Yang kelima, bayan tasyri. Dan yang keenam, bayan nasab. Kemudian selanjutnya materi yang kedua tentang sejarah hadis pada masa permulaan. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan tahrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat itu adalah pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada para sahabatnya agar untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun memang beliau juga banyak memberikan semangat melalui doa-doanya. Dan tidak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikan kepada orang lain. Hal tersebut kemudian membuat semangat motivasi untuk para sahabat meningkat dalam menghafal hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis, namun demikian mereka ada yang mempunyai kemampuan hafalan yang sangat luar biasa. Karena menghafal merupakan suatu budaya yang sangat kuat di bangsa Arab yang telah diwarisinya. Kemudian materi yang ketiga tentang sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Hadis pada masa sahabat, periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat. Khususnya adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar. Periode ini juga dikenal dengan zaman al-tasabut wa al-ihlal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hal ini disebabkan karena para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya, periwayatan hadis pun kurang mendapat perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran. Kemudian pada masa tabi'in, selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, juga pada masa akhir periode Al-Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam.
Kemudian selanjutnya materi yang keempat tentang sejarah perkembangan kodifikasi atau pembukuan hadis. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah dari zaman Rasul Khulafaur Rasyidin hingga abad pertama Hijrah masih bersandar pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bergerak hatinya untuk memulai pembukuan hadis. Dikatakan resmi dan misal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan perintah negara itu ditujukan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan sahabat, di mana masing-masing sahabat memiliki catatan sendiri seperti Sahifah Abdullah ibnu Umar, Jabir, dan Haman bin Munabi. Dan yang kedua, pada masa Nabi ataupun masa sahabat, penulisan dan penyebaran hadis masih bersifat kolektif, individual. Ditambah lagi dengan kemampuan para sahabat yang berbeda-beda dalam menerima hadis. Kemudian yang ketiga, dengan semakin luasnya kekuasaan Islam di berbagai negara serta memiliki pengaruh besar di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan sebagian benua Eropa. Dan yang keempat, bermunculannya hadis-hadis palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah. Sehingga kondisi demikian menyebabkan masing-masing dari mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan sebagai keabsahan golongan mereka sebagai golongan yang paling benar. Kemudian materi yang kelima adalah kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Jenis kitab hadis ada 22 kitab, antara lain kitab Jami, kitab As-Sunan atau Al-Ahkam, atau kitab Masanid atau Musnad, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tidak mungkin kalau berbagai sumber hadis yang beragam tersebut memiliki satu tingkatan yang sama. Oleh sebab itulah, para ulama membagi derajat atau kedudukan kitab-kitab hadis dalam beberapa tingkatan, yang syahih, yang hasan, dan yang dhaif. Tokobat pertama terbatasnya hanya pada Sahih Bukhari dan Muslim serta Muwatta Malik bin Anas. Di sana diberikan klasifikasi hadis yang mutawatir, yang sahih, ahad, dan yang hasan. Tokobat yang kedua terdiri dari Jami Imam Tirmizi, Sunan Abu Daud, Musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Mujtaba Imam Nasai. Tingkatan kitab-kitab tersebut tentu di bawah Sahih Bukhari dan Muslim serta Muwatta. Dan yang terakhir, tokobat ketiga terdiri dari beberapa kitab yang mengandung banyak kelemahan, yaitu berupa keganjilan, kemungkaran, dan keraguan-raguan di samping keadaan para tokohnya yang tertutup. Tokobat keempat terdiri dari karangan-karangan yang ditulis tidak dengan sungguh-sungguh pada abad-abad terakhir, yaitu dari sumber cerita, dari mulut ke mulut, dari orang-orang yang senang menasehati kaum sufi dan para sejarawan yang tidak adil, suka membuat bidah dan menurut nafsu. Beberapa kitab riwayat yang musnad, yang penting kitab-kitab sahih, kitab-kitab musnad, kitab-kitab mujam, al-mutsar, musafarah, dan al-ajja. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.